Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah dari Via Cornelia. Waduh, ini kisah kali ini akan mengisahkan tentang sebuah keluarga sederhana yang terlilit hutang sampai pada akhirnya anaknya hampir saja diminta oleh juragan Karto yang menghutangi mereka ya, karena bunganya gede banget, mereka nggak sanggup bayar. Oke, nggak apa nggak bayar, tapi anaknya diambil. Waduh. Sampai akhirnya Jepri selaku kepala rumah tangga di sini berhasil menemukan jalan pintas untuk melunasi hutang-hutangnya tersebut, bahkan membuat kehidupan ekonomi semakin baik. Apa sih jalan pintas yang dia temui dan apakah dia bisa menyelesaikan semuanya? Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe channel Ilo Entry, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Entry kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Jawa Timur. Kisah kelam si pedagang sapi. Desa Karanganyar, Jember, Jawa Timur, sekitaran tahun 2020. Di dalam sebuah rumah yang lebih pantas disebut gubuk, karena rumah ini begitu sederhana, sempit dan tak layak huni. Namun tempat ini menjadi saksi tumbuh kembang pribadi yang sabar, kuat dan dewasa, membentuk tumbuh kembang serta karakter seseorang dan cinta orang tua yang nyata. Karena kesulitan dan perjuangan yang gigih, sehingga membuat seorang anak tumbuh menjadi pribadi yang kritis, penuh kasih sayang, pengertian, dan penuh tanggung jawab. Sepasang suami istri yang bernama Jepri dan Buna menempati rumah itu bersama anak mereka yang bernama Suri. Mereka hidup dengan penuh kasih sayang meski dalam keterbatasan ekonomi. Namun mereka semua saling menguatkan. Jepri sebagai kepala rumah tangga bekerja serabutan, bekerja di sawah saat musim tanam, mengairi sawah saat tanah mengering dan tak turun hujan. Selain itu, dulu Jepri juga menjadi kuli panggul di rumah Juragan Karto. Namun dia berhenti setelah kejadian naas menimpanya 1 tahun lalu. Saat panen raya di gudang Juragan Karto yang dipenuhi dengan bertonton tumpukan padi, para pekerja bekerja seharian penuh, kadang juga lembur karena kurangnya tenaga kerja dan banyaknya padi yang masih harus diangkut ke gudang. Rasa capek dan lelah mendera Jepri, namun ia tetap memaksakan diri untuk bekerja hingga tanpa ia sadari, tumpukan padi yang telah ditata rapi di belakangnya merosot. Tanpa sempat Jepri menghindar, tumpukan padi itu menimpa tubuhnya hingga membuatnya tak sadarkan diri. Saat sadar, ia telah berada di rumah sakit ditemani oleh istri dan anaknya. "Bagaimana keadaanmu, Mas? Mau minum?" Pertanyaan beruntun dilontarkan oleh Buna. Kekhawatiran tergambar jelas di wajahnya, matanya sembab karena begitu lama menangis. Begitu juga dengan Suri, keadaannya tak berbeda jauh dari sang ibu, sama-sama kacau. Mereka tadi langsung bergegas pergi ke rumah sakit tanpa berganti pakaian terlebih dahulu. Terbukti dari penampilan mereka yang acak adul. Dengan menaiki becak motor milik Lukman, orang yang dikenal sebagai ustadz di desanya, dia juga teman Jepri yang sering membantu meski hanya berupa sedikit uang atau tenaga. Jepri mendesis, merasakan ngilu yang mendera di seluruh badan saat mencoba bangun. "Kamu belum boleh bangun, Mas. Kamu mau kemana? Mau minum? Atau yang lain?"
Bilang aja sama Muna ya mas, tanya Muna dengan terbata-bata. Air matanya menetes. Ia tak tega melihat kondisi sang suami. Jepri menggelengkan kepalanya dengan lemah. Aku nggak haus dek, sudah jangan menangis. Aku nggak apa-apa, ucap Jeffrey lirih, mencoba menenangkan istri dan anaknya yang terus menangis di sisinya meski seluruh badannya terasa remuk seperti tertimpa palu yang beratnya berkilo-kilo. Muna dan Suri cepat-cepat menghapus air mata mereka. Juragan Karto datang dengan wajah yang masam, tak ada rasa simpati sama sekali. Ia memandang mereka yang berada di ruangan bergantian dengan pandangan meremehkan. Saya datang ke sini hanya untuk menegaskan bahwa dari pihak saya tidak ada kewajiban untuk menanggung biaya perawatan kamu. Kecelakaan ini terjadi murni karena keteledoranmu sendiri, ucap Juragan Karto dengan penuh ketegasan. Melihat Jepri dengan dingin, tak ingin keputusannya ini diganggu gugat. Ya, dia memang tipe juragan yang pelit perhitungan, sombong, temperamen, dan tak ingin rugi. Segala sesuatu ia ukur dengan uang. Lalu bagaimana dengan pengobatan suami saya, juragan? Kata dokter, suami saya juga harus melakukan operasi. Dapat dari mana kami biayanya jika juragan tidak membantu? Tanya Muna, air matanya kembali menetes. Tak tahu harus bagaimana agar bisa mendapatkan biaya pengobatan suaminya yang begitu besar. Dia hanyalah ibu rumah tangga biasa. Selama ini yang bekerja hanya suaminya. Untuk makan sehari-hari saja ia kesulitan. Suri, anak semata wayangnya, harus mengubur keinginannya bersekolah SMA karena tak adanya biaya. Lalu sekarang, di mana ia bisa mendapatkan uang yang begitu banyak jika Juragan Karto tak mau membantu? Jepri diam saja, tak tahu harus berbuat apa. Ia memandang Muna dari atas berangkar dengan penuh rasa bersalah telah membuat istri dan anaknya bingung karena keteledorannya. Begitu juga dengan Lukman, ia tak bisa berbuat apa-apa. Keadaan ekonominya tak jauh berbeda dengan Jepri. Hanya sedikit beruntung karena pernah belajar ilmu agama di pondok dan saat ini menjadi guru ngaji di desa. Selebihnya, ia hanyalah pekerja serabutan seperti Jepri. Ya itu terserah kamu, pikirkan saja sendiri. Dari mana kamu bisa dapat uang untuk bayar biaya rumah sakit? Jawab Juragan Karto, kemudian bergegas pergi. Juragan, tolong bantu kami. Kalau Juragan tidak mau membantu membayar, tolong beri kami pinjaman uang, Juragan. Bintang Muna penuh permohonan. Ia menghadang Juragan Karto yang akan keluar dengan bersimpu di depannya. Merendahkan martabatnya demi kesembuhan Jepri. Tak ingin terjadi sesuatu pada suaminya, apapun akan ia lakukan untuk kesembuhan sang suami. Juragan Karto terdiam, berpikir, apakah harus memberikan pinjaman pada mereka? Setelahnya Juragan Karto berkata, baik, saya akan berikan pinjaman, tapi dengan bunga pinjaman 15%. Jawab Juragan Karto tenang. Ia tidak ingin uangnya keluar sia-sia. Jika bisa mengambil keuntungan dari kesulitan orang lain, kenapa tidak dilakukan? Prinsip yang dipegang teguh oleh Juragan Karto. Banyak sekali juragan, pinjamannya saja saya nggak tahu dapat dari mana buat bayar, apalagi dengan bunga sebanyak itu, ucap Muna lirih, bingung harus bagaimana lagi. Pinjam kepada Juragan Karto, bunganya sangat besar, akan tetapi jika tidak pinjam ke Juragan Karto, kemana lagi dia harus mencari pinjaman? Terserah, kamu mau cari kemana, yang penting jatuh tempo harus ada uang beserta bunganya, mau atau tidak? Jawab Karto dengan tegas. Muna harus mengambil keputusan besar yang mungkin akan menimbulkan masalah besar di hari yang akan datang. Baginya sekarang, yang terpenting adalah suaminya segera ditangani. Baik juragan, jawab Muna singkat, namun berpengaruh besar pada kehidupan mereka. Jepri pun langsung ditangani. Begitu biaya operasinya dilunasi. Uang yang begitu banyak bagi mereka yang selama ini hidup dalam kekurangan. Operasi pun berjalan lancar. Jepri dirawat di rumah sakit selama seminggu setelah operasi.
Setelah dinyatakan sehat, Jepri diperbolehkan pulang, namun masih belum bisa bergerak bebas. Dia masih harus kontrol hingga benar-benar sembuh. Muna, yang biasanya hanya melakukan pekerjaan rumah, kini mulai bekerja dari toko ke toko lain, jadi buruh cuci di rumah-rumah warga. Kadang pulang hingga larut malam. Ini ia lakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya untuk kontrol. Di rumah, Surilah yang mengerjakan pekerjaan rumah dan menjaga sang ayah. Rasa bersalah tergambar jelas di wajah Jepri. Ia merasa gagal sebagai kepala rumah tangga, tak pernah membahagiakan anak dan istrinya. Sekarang dia malah membuat sang istri kewalahan bekerja dan merepotkan sang anak saat ingin pergi ke kamar mandi. Kejadian ini berlangsung hingga hampir 1 tahun. Tubuh Jepri bisa benar-benar sembuh dan bergerak tanpa bantuan orang lain, namun tetap ia tak boleh melakukan hal yang terlalu berat, termasuk menjadi kuli panggul. Dia hanya mengambil pekerjaan ringan, mengairi sawah, tanam padi dan jagung. Muna juga tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhan dan menabung untuk bayar hutang. Jumlahnya mungkin tidak akan menutup jumlah bunganya. Namun Muna tetap berusaha. Dia berpikir mungkin saja ada keajaiban. 2 hari lagi, tiba waktu jatuh tempo pembayaran hutang kepada Juragan Karto. Setelah beberapa kali mereka meminta kelonggaran waktu pembayaran, namun dengan syarat yang sangat memberatkan mereka. Jika tak bisa membayar, mereka harus merelakan Suri, anak mereka satu-satunya, untuk menjadi istri Juragan Karto yang kesekian. Mendengar pernyataan itu, Suri jadi pemurung, hanya bicara jika perlu saja. Dan sekarang kurang 2 hari jatuh tempo, keluarganya belum punya uang sebanyak itu. Untuk membayar bunganya saja uang mereka kurang. Malam yang sunyi, hanya terdengar suara tangis lirih dari Suri. Dia tidak ingin dinikahi Juragan Karto. Bu, Suri nggak mau nikah sama Juragan Karto. Dia akan lebih tua dari Bapak, Bu. Suri belum mau berumah tangga, tutur Suri dengan suara terbata. Ia menangis sesenggukan, benar-benar ketakutan jika semua itu terjadi. Iya, Ndok. Ibu tahu. Ibu ngerti perasaanmu, Ndok, ucap Muna mencoba menenangkan. Ia memeluk Suri dengan erat, ikut menangis. Bagaimana seorang ibu yang melihat anaknya sedih, hatinya pasti terluka. Ibu berharap semoga ada jalan keluar, Ndok. Ini masih kurang 2 hari. Semoga saja ada keajaiban. Jika memang tidak ada, kamu pergi saja dari sini, Ndok. Biar ibu sama bapak saja menghadapi Juragan Karto di sini, ucap Muna penuh keyakinan. Apapun akan ia terjang demi kebahagiaan anaknya, apalagi hanya menghadapi seorang Juragan Karto. Yang penting bagi Muna, ia tidak pernah berniat untuk mangkir dari hutang-hutangnya. Ia hanya meminta perpanjangan waktu dan mengizinkannya dan suami untuk mencicil hutang mereka. Tidak dengan menyerahkan kebahagiaan anak semata wayangnya. Jepri yang melihat itu semua tak kuasa. Ia ikut meneteskan air mata, namun cepat-cepat ia hapus. Sebagai kepala rumah tangga, ia merasa telah gagal membuat anak dan istrinya sedih. Dia ingin ikut memeluk sang anak dan meluapkan semua rasa bersalahnya. Namun Jepri sadar dia adalah tameng keluarga yang harus selalu kuat sebagai tempat untuk bergantung harapan anak dan istrinya. Jika ia tumbang, maka keluarganya akan berantakan. Jepri keluar dari rumah. Malam sudah semakin larut. Rumah warga juga sudah tertutup rapat. Lampu-lampu telah dimatikan. Suasana sunyi dan sepi. Hanya terdengar suara jangkrik menderit. Namun ia memilih keluar rumah untuk menenangkan hatinya yang berisik. Ia berdiam diri di bawah pohon mangga yang telah tumbuh selama puluhan tahun. Batangnya yang besar, daunnya yang rimbun, dan akarnya yang besar mencuat keluar dari tanah.
Pohon ini tumbuh di samping rumah. Saat membeli rumah ini, pemiliknya berpesan agar ia tak menebang pohon ini. Entah karena alasan apa, Jepri tak pernah menanyakan. Baginya tak baik jika terlalu banyak tanya tentang masalah orang lain. Angin semilir membawa hawa dingin, membuat bulu kuduk merinding. Jepri mengusap-ngusap lengan tangannya, berharap mengurangi rasa dingin yang ada. Namun tiba-tiba hawa dingin itu berubah menjadi panas dan mencekam berbarengan dengan sesuatu yang terasa hinggap di pundaknya. Jepri merabanya sambil menoleh ke belakang memastikan apa yang sebenarnya ada di pundaknya. Jepri langsung melepasnya. Saat tahu itu adalah sebuah tangan yang begitu dingin, saking kagetnya sampai-sampai ia jatuh terjerembab. Dia melihat penampakan seorang nenek-nenek, rambutnya putih panjang, matanya berwarna kuning menyorot tajam, bajunya putih lusuh. Tiba-tiba nenek itu tertawa. Tawanya begitu mengerikan, membuat Jepri kesulitan bergerak meski hanya untuk menggerakkan tangan dan membuka mulut untuk berteriak. Tubuhnya gemetar, jantungnya berdebar tak karuan. Seumur hidup baru kali ini dia melihat penampakan. Dalam benaknya Jepri berpikir, orang lagi dapat masalah, duduk di bawah pohon biar dapat solusi, malah didatangi penampakan hantu nenek-nenek. Nenek-nenek itu berhenti tertawa. Kemudian ia berkata dengan dingin, "Aku tahu apa masalahmu. Aku juga bisa menolongmu. Hati-hati, aku tahu apa yang kamu pikirkan." Perkataan nenek itu membuat Jepri gelagapan karena ketahuan meremehkannya. Bukannya begitu, Mbah. Saya itu cuma sedang banyak pikiran dan kalut, jadi suka berpikiran yang tidak-tidak. Jelas Jepri dengan terbata sambil membenarkan posisi duduknya yang terasa tak nyaman. Ia tiba-tiba saja malah menyampaikan keluh kesahnya setelah mendengar bahwa hantu nenek-nenek di depannya ini dapat membantunya untuk menyelesaikan permasalahannya. "Aku tahu, tidak usah kau jelaskan. Makanya aku datang ke hadapanmu karena kau sudah membuat rumahku berisik dengan pikiranmu yang semrawut, membuat aku tidak bisa beristirahat," jawab nenek itu, membuat Jepri ingin tertawa karena sikapnya seperti nenek-nenek kebanyakan yang suka mengomel. Namun ia tak bisa karena di hadapannya ini bukanlah manusia, melainkan hantu. "Rumah Mbah, maksudnya pohon mangga ini?" tanya Jepri sambil menunjuk pohon mangga besar di hadapannya yang hanya dijawab dengan delman oleh sang nenek. "Lalu saya harus bagaimana, Mbah? Saya tidak mau anak saya menikah dengan juragan tua itu, Mbah," jawab Jepri tanpa rasa sungkan. "Gampang. Besok pagi-pagi sekali kamu bawa rambut ini ke rumah Karto, taruh di teras rumahnya. Satu helai saja. Yang satu kamu bawa rambut itu ke pasar sapi." Jelas nenek itu panjang lebar sambil menyerahkan dua helai rambut yang Jepri yakini milik nenek itu karena warnanya sama. "Untuk apa, Mbah? Saya nggak punya uang buat beli sapi. Buat bayar utang aja bingung dapat dari mana," jawab Jepri malah merepet kemana-mana. "Siapa yang suruh kamu beli sapi, goblok? Nanti di pasar kamu utang dulu sapi orang, lalu kamu jual dengan harga tinggi, jadi kamu dapat untung." Jelas penampakan nenek itu yang mulai emosi dengan Jepri yang telat mikir. "Baik, Mbah. Terima kasih banyak, Mbah," ucap Jepri sambil mengatupkan kedua tangannya di dada, menggenggam erat helaian rambut itu agar tidak hilang. Dia merasa mendapat angin segar di tengah peliknya masalah yang dihadapi. "Sudah, masuk sana. Aku ingin istirahat," ucap nenek-nenek itu. "Baik, Mbah," jawab Jepri. Setelah itu, nenek itu langsung menghilang di pohon mangga yang tadi disandari oleh Jepri. Jepri masuk ke rumah dengan wajah lebih cerah dibandingkan tadi saat keluar rumah. Dia melihat anak istrinya juga belum tidur. Mereka masih di ruang tamu, sepertinya sedang memikirkan cara agar bisa keluar dari masalah hutang ke juragan Karto.
Jepri mendekati mereka lalu duduk berhadapan. Sudah, kalian tidur aja. Bapak sudah punya jalan keluarnya, perintah Jepri. Ia menenangkan anak istrinya agar tak begitu bingung dengan masalah utang. Dia akan berusaha sebaik mungkin agar anak dan istrinya tak lagi kepikiran dan hidup menderita mulai sekarang. Dia bertekad untuk membahagiakan mereka berdua. Mereka menuruti perkataan Jepri, pergi ke kamar untuk istirahat. Begitu juga dengan Jepri, karena besok ia harus bangun pagi-pagi sekali. Jam masih menunjukkan pukul 4:30. Masih setengah 5, namun Jepri sudah bangun untuk melakukan tugasnya, yaitu pergi ke rumah Juragan Karto. Sesampainya di sana, dia mengendap-endap, melihat ke kanan dan ke kiri, takut Juragan Karto tiba-tiba muncul dan takut ada orang yang memergokinya. Aman, ucap Jepri pelan. Dia cepat-cepat meletakkan selai rambut itu di tempat yang aman, lalu pergi sambil mengendap-endap agar langkah kakinya tak terdengar. Jepri pulang. Saat sampai di rumah, dia melihat sang istri berada di dapur sedang menyiapkan sarapan. Jepri duduk di meja makan di dekat Muna masak. Muna pun hanya menoleh sebentar. "Kamu dari mana, Mas? Aku cari-cari gak ada," tanya Muna setelah tahu Jepri datang. "Ada urusan sebentar." "Buatkan kopi, Dek. Sebentar lagi aku mau keluar, ada urusan lagi," tutur Jepri. "Gak nunggu sarapan dulu, Thomas?" tanya Muna. "Tidak usah, Dek, nanti keburu siang," jawab Jepri memberi alasan. Muna telah selesai membuatkan kopi. Ia mengantarkannya ke meja. Jepri pun menerimanya, menunggu kopinya dingin, kemudian menyeruput kopinya. Setelah habis, ia pun berpamitan. "Aku berangkat dulu ya, Dek," pamit Jepri yang dijawab anggukan oleh Muna. Sebelum Jepri berangkat, Muna mencium tangan Jepri dengan takzim. Sebelum berangkat, Jepri memastikan helai rambut terakhir milik nenek itu ada dan tidak ketinggalan. Setelah yakin, ia pun langsung berangkat. Sesampai di pasar hewan, ia langsung pergi ke tempat jual beli sapi. Dia melihat banyak sekali pedagang yang berusaha menawarkan sapi dagangannya. Dia melihat ada satu ekor sapi yang benar-benar menarik perhatiannya. Ia pun mendekati pedagang sapi itu. "Harganya berapa, Pak?" tanya Jepri so akrab, padahal ia baru saja bertemu. 20, jangan ditawar lagi ya," jawab bapak penjual. Takut dagangannya yang sudah dijual dengan harga murah itu masih ditawar. Jepri yang mendengar perkataan pedagang di depannya malah cengengesan, takut ditertawai saat ia mengutarakan tujuannya mendatangi pedagang sapi itu. "Pak, saya nggak mau nawar sapi Bapak, tapi saya mau ngutang sapinya untuk dijual lagi, Pak." "Oh, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah laku harus cepat dibayar ya." Tanpa disangka-sangka, jawaban dari si pedagang itu membuat Jepri terkaget, seolah tak percaya dengan apa yang barusan didengarnya. "Beneran, Pak? Gak bercanda kan?" tanya Jepri. Ia benar-benar tak percaya. Namun, satu anggukan dari si pedagang sapi membuat harapan besar bagi Jepri. Setelah kesepakatan yang mereka lakukan, sapi milik si pedagang itu dipegang oleh Jepri. Dia menunggu pembeli seperti yang diperintahkan oleh nenek-nenek itu. "Mana ini? Kok belum ada yang mau beli ya?" gumam Jepri bertanya dalam hati. Ia kesal dengan dirinya karena telah menjadi orang konyol yang percaya dengan kata-kata hantu nenek-nenek. "Awas saja kalau bohong kamu, bakar rumahmu nanti," ancam Jepri dalam hati. Jika benar-benar ia tak bisa menjual sapi yang dipegangnya ini, dia akan membakar pohon mangga yang menjadi tempat nenek-nenek itu. Setelah beberapa waktu menunggu, akhirnya datanglah seorang pembeli. Dia menanyakan harga sapi yang dijual Jepri. Karena sudah kesal menunggu lama, Jepri pun menawarkan harga yang mungkin bagi orang awam sangatlah gila, 2 kali lipat dari harga awal, yaitu 40 juta. Dan tanpa disangka-sangka, pembeli itu langsung membayarnya tanpa menawar, langsung dibayar cash. Jepri
menerima pembayaran uang sapi itu dengan wajah melongo. Tadi dia membeli sapi itu tanpa membayar sepeser pun. Sekarang ia berhasil menjual sapi itu dengan harga gila dan langsung laku. Hal ini membuat ia teringat akan sosok nenek-nenek penghuni pohon. Itu artinya semua arahan nenek itu benar. Wah, setelah pulang dari pasar, aku harus sujud sungkem sama Simbah nih, pikir Jeffrey dalam hati. Akal sehatnya sudah mulai goyah. Jeffrey pun langsung menemui si pedagang sapi dan membayarkan uang sapinya. Ini uang bapak, terima kasih telah mempercayai saya ya, ucap Jeffrey dengan sangat tulus menyerahkan uang hasil penjualan sapi itu. Waduh, saya juga terima kasih nih, sudah berhasil menjualkan sapi saya, ucap pedagang sapi itu, karena ternyata si pedagang telah membawa sapinya beberapa kali ke pasar hewan namun tak laku terjual. Tergambar kebahagiaan di wajah si pedagang. Setelah cukup lama berbincang, akhirnya Jeffrey pun berpamitan pulang. Sesampainya di rumah, hari sudah siang. Matahari telah berada di tengah, panasnya ke kulit. Namun tak mengurangi kebahagiaan Jeffrey, ia pun langsung mendatangi pohon mangga di samping rumahnya. Terima kasih banyak ya Mbah, seru Jeffrey sambil bersujud dan mengatupkan tangan di depan dada berulang-ulang, mirip orang yang sedang melakukan ritual. Tanpa diketahui Jeffrey, Muna keluar dari rumah dan dia melihat kelakuan aneh suaminya. Mas, kamu ngapain? Tanya Muna penasaran. Ia menghampiri Jeffrey, memandangi Jeffrey dan pohon mangga di depannya bergantian. Jeffrey yang ditanya langsung gelagapan. Ia cepat-cepat berdiri. Ini dek, mas tadi jatuh pas mau bangun jatuh lagi, jawab Jeffrey mencari alasan untuk meyakinkan istrinya. Kening Muna berkerut. Ia tak percaya begitu saja. Dia yakin tadi tak salah lihat jika suaminya melakukan gerakan seseorang yang sepertinya melakukan ritual. Dia merasa sedari semalam suaminya berlaku aneh. Dek, panggil Jeffrey berulang saat Muna terlihat melamun. Iya mas, kenapa? Tanya Muna setelah tersadar dari lamunannya. Kamu ngelamun ya? Awas loh, kesurupan setan pohon mangga, ucap Jeffrey menakuti istrinya. Ngawur kamu mas, masuk yuk, ajak Muna. Ia menganggap bercandaan suaminya itu tak lucu. Jeffrey pun mengikuti Muna masuk rumah. Siapin makan dek, aku belum makan nih dari pagi, ucap Jeffrey. Loh, kenapa nggak sampai makan? Emangnya dari mana? Tanya Muna, ada nada kekhawatiran di suaranya. Dia cepat-cepat menyiapkan makanan dan piring untuk Jeffrey, juga menuangkan air di samping suaminya. Cari upetan dek, siapa tahu dapat buat bayar ke juragan besok, jawab Jeffrey. Ada kesedihan dalam nada suaranya. Muna mengerti, pasti suaminya sedang berusaha keras agar anak mereka tak harus diserahkan pada juragan Karto. Muna menyentuh pundak Jeffrey, membuat Jeffrey menoleh. Kita berjuang sama-sama ya mas, ucap Muna lirih, menyalurkan kekuatan untuk suaminya agar tidak menyerah dan selalu ingat bahwa Muna selalu menemaninya. Ya dek, makasih ya, ucap Jeffrey tulus. Di malam harinya, Jeffrey, Muna dan Suri mengobrol bersama di ruang tamu setelah selesai makan malam. Juragan Karto tadi siang kemarin gak dek? Tanya Jeffrey membuka percakapan. Enggak mas, aku juga heran. Padahal mulai seminggu belakangan dia selalu datang ngingetin kita tanggal jatuh tempo, ucap Muna mengungkapkan keanehan yang ia rasakan. Alhamdulillah kalau begitu dek, jawab Jeffrey. Ia malah bersyukur karena juragan Karto tidak meneror ke rumahnya lagi. Kasihan anak istrinya yang pasti sangat ketakutan. Ya mas, alhamdulillah, jadi kita bisa ngumpulin uang buat bayar dengan tenang. Muna menyetujui ucapan suaminya. Ya dek, sudah, jangan dipikirkan, lebih baik kalian istirahat. Aku masih ingin di sini sebentar, perintah Jeffrey. Ayo Suri, kita tidur, ajak Muna pada putrinya. Setelah Suri dan Muna sudah tertidur, Jeffrey pun keluar rumah. Dia berjalan ke arah samping rumah di mana pohon mangga besar itu berada. Jeffrey duduk bersimpuh di depan pohon.
Mbah, Mbah, ini aku Jepri, Mbah. Ucap Jepri dengan suara lirih, takut anak istri dan orang lain mendengar. Apalagi tadi siang istrinya sempat memergokinya melakukan hal aneh di tempat ini, pasti menimbulkan sedikit kecurigaan pada benak istrinya. Jadi lebih baik ia lebih berhati-hati. Suara tawa mengiringi kemunculan nenek berambut putih yang panjang. Mau apa lagi? Suara nenek itu terdengar dingin dan menusuk, membuat Jepri merinding. Pandangannya juga tajam, membuat orang yang dilihat seperti ditelanjangi. Ada apa? Kayaknya kemarin nenek ini udah ramah deh. Kenapa sekarang jadi begini dingin? Tanya Jepri dalam hati sambil menunduk takut. Kamu tanya kenapa? Siapa tadi siang yang mau bakar rumahku? Ucap nenek itu yang membuat Jepri langsung teringat bahwa dirinya tadi siang sempat berniat akan membakar pohon mangga di depannya ini. Jepri langsung gelagapan. Maaf Mbah, saya bercanda. Tolong maafkan saya Mbah. Saya nggak akan ulangi lagi, janji. Ucap Jepri sambil mengatupkan kedua tangannya berusaha meyakinkan. Baik. Awas saja kalau kamu ulangi lagi, peringat keras nenek itu pada Jeffrey. Baik Mbah, terima kasih, jawab Jeffrey cepat. Kenapa lagi? Bukannya kamu sudah dapat uang itu? Nenek itu bertanya karena Jeffrey datang lagi padanya. Iya Mbah, tapi Mbah itu belum cukup Mbah untuk bayar utang, jawab Jeffrey tanpa ragu. Nenek itu hanya memandangnya dengan tatapan malas. Setelah ini pasti akan ada hal lain yang diminta. Masa Mbah cuma mau bantu segini aja sih? Tanya Jepri, membuat nenek di depannya semakin marah. Terus mau apa? Tanya nenek itu memperjelas perkataan Jeffrey. Bantu terus dong Mbah, kasihan aku sama anak istriku, ucap Jepri tak tahu diri, diberi hati malah minta jantung. Baik, tapi ada syaratnya. Kamu harus memberikan aku tempat istirahat yang layak, kemenyan setiap malam Jumat, dan bunga 7 rupa. Nenek itu menyebutkan persyaratan yang harus dipenuhi Jeffrey. Dan ingat, kasurnya harus spring bed. Aku nggak mau kalau kasur kapok, nanti badanku sakit semua. Iya Mbah, siap. Saya akan memberikan yang terbaik seperti yang diinginkan Mbah, ucap Jepri meyakinkan. Demi bantuan nenek itu, dia akan membangun pos di bawah pohon mangga untuk mengurangi kecurigaan warga dan anak istrinya. Besok kamu ke pasar lagi, lakukan sesuai perintah, ucap hantu itu mengingatkan Jeffrey. Pagi pun tiba. Sesuai arahan dari nenek itu, Jeffrey pun berangkat lagi ke pasar hewan. Namun hari ini ia tidak melewatkan sarapannya. Setelah sarapan, Jeffrey pun berangkat. Jeffrey melakukan tugas yang sama seperti kemarin, berhutang sapi lalu menjualnya dengan harga tinggi. Namun kali ini bukan hanya satu, tapi beberapa ekor. Karena tujuannya hari ini bukan hanya untuk membayar hutang, tapi untuk kebutuhan hidup dan juga membangun pos di bawah pohon mangga. Jeffrey pulang dari pasar hingga sore hari. Sesampai di rumah, Muna telah menunggunya di depan rumah. Jeffrey pun menghampiri Muna. Muna langsung mencium tangan Jeffrey. Dari mana aja sih Mas? Kok sampai sore gini? Aku khawatir loh. Muna memberondong Jeffrey dengan banyak pertanyaan. Sudah ya, masuk dulu. Aku nggak apa-apa, jadi tenang aja, ucap Jeffrey sambil mengajak istrinya masuk ke dalam rumah. Aku mandi dulu yuk. Setelah ini aku akan ke rumah Juragan Karto untuk membayar utang, ucap Jeffrey yang membuat Muna mengerutkan keningnya. Loh, kamu dapat uang dari mana Mas? Tanya Muna penasaran. Sudah, kamu tahunya aku bayar utang. Dah gitu aja, gak usah dipikir dari mana uangnya. Yang penting anak kita nggak jadi nikah sama juragan gendeng itu, ucap Jeffrey agar Muna tak lagi banyak bertanya. Jeffrey pun masuk ke kamar, meletakkan uang yang ia dapatkan kemarin dan yang sekarang di tempat yang aman. Dia mandi. Setelah selesai mandi dan berpakaian, Jeffrey pun berpamitan ke rumah Juragan Karto. Di rumah Juragan Karto,
Ia disambut seperti tamu kehormatan oleh juragan. Para pekerja dan keluarga juragan merasa aneh dengan sikapnya. Jepri di sana diberikan camilan dan juga makan. Juragan juga menerima uang yang dibayarkan Jepri tanpa banyak tanya, termasuk hal yang ia ingin menikahi anak Jepri. Jepri yang mendapati semua ini hanya tersenyum. Dia yakin ini berkat bantuan nenek berambut panjang penghuni pohon mangga. Besok, dia akan menyuruh orang untuk membangun pos sebagai bentuk rasa terima kasih kepada nenek itu. Jepri pun pulang dari rumah juragan. Sesampainya di rumah, ia disambut anak istrinya di ruang tamu. Saat Jepri datang, mereka langsung berdiri, tegang seperti maling yang akan diadili. "Bagaimana, Mas? Juragan Karto nggak mukuli kamu kan? Dia nggak nyakiti kamu kan?" tanya Muna sambil melihat tubuh Jepri memastikan tidak ada yang terluka. "Aku nggak apa-apa. Semua urusan kita sama Juragan Karto sudah beres. Jadi kita sekarang bisa hidup tenang." "Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih telah membantu kami dan memberikan kami kemudahan," ucap Muna penuh rasa syukur. Jepri melihat itu semua dengan pandangan iba. Ia merasa telah menipu istrinya karena tak berkata jujur soal asal uang itu sebenarnya, tapi semuanya telah terlanjur. Di pagi harinya, seperti janjinya pada nenek pohon mangga, Jepri hari ini menyuruh beberapa orang untuk membangun pos kamling, namun lebih mirip rumah kecil. Dalam sehari, pos itu pun telah rampung. Jepri juga membelikan spring bed terbaik untuk diletakkan di dalam pos. Ini semua menimbulkan pertanyaan besar di antara warga. Dari mana Jepri bisa mendapatkan uang sebanyak itu untuk membayar hutang dan membuat pos dengan kualitas terbaik tanpa kerja bakti? Muna juga bertanya-tanya, sebenarnya suaminya ini bekerja apa? Kenapa dalam 2 hari ini bisa mendapatkan uang begitu banyak? Muna juga sekarang dilarang bekerja. Dia hanya disuruh berada di rumah, mengerjakan pekerjaan rumah bersama Suri. Semua kebutuhan rumah terpenuhi, tak kekurangan lagi. Bahkan Suri dan Muna dibelikan baju bagus dan mahal. Setelah ada pos di samping rumah, banyak warga yang datang untuk berjaga setiap malam. Bahkan mereka telah memberi jadwal pada setiap warga untuk bergantian meronda. "Alhamdulillah ya Mas, pos kamling jadi berguna untuk warga desa kita," ucap Muna sambil menatap ke arah pos yang banyak warga. "Ya dek," ucap Jepri singkat. Tapi Mas dapat uang dari mana sih? Wah, aku jadi penasaran," ucap Muna membuat Jepri langsung tegang. Itu kemarin itu aku diajak temen dagang sapi. Alhamdulillah hasilnya banyak. Jadi aku dikasih banyak," ucap Jepri sedikit gugup. Jika tidak memberikan alasan yang tepat, istrinya pasti akan bertanya lagi. "Alhamdulillah, ternyata masih ada orang baik sama Mas. Aku ingin ketemu Mas, ingin mengucapkan terima kasih secara langsung," ucap Muna antusias. "Itu dia dek, orangnya itu gak mau. Katanya istrinya itu cemburuan, makanya dia gak mau ke tempat yang ada wanitanya," ucap Jepri ngasal. Ia ketar-ketir, takut istrinya tidak percaya. Alasan apalagi yang harus ia katakan? "Oh ya udah, kalau gitu ucapin aja rasa terima kasihku ya karena telah membantu." "Ya sudah, ayo tidur, sudah malam," ajak Jepri agar istrinya tak memberikan pertanyaan lagi yang membuat pusing. Setelah 1 bulan, Jepri pun bisa merenovasi rumahnya. Sepeda motor terparkir di halamannya membuat semua mata yang melihat iri. Namun tak sedikit dari mereka yang berbisik-bisik penasaran dengan pekerjaan Jepri akhir-akhir ini. Kenapa ia bisa menghasilkan uang banyak? Seperti pagi ini, saat Muna membeli sayuran bareng ibu-ibu yang lain, tanpa sengaja ia mendengar orang-orang itu membicarakannya. "Dapat dari mana ya uangnya?" tanya salah satu ibu-ibu. "Ya, coba aja tanya, biar kita bisa ikutan kaya," ucap yang lainnya. Itu dia tuh orangnya datang, bisik mereka saat menyadari kedatangan Muna. Mereka langsung kompak menoleh dan memberikan senyuman palsu. "Ibu mau belanja ya?" tanya salah satu ibu-ibu berbasa basi. "Iya," jawab Muna singkat.
Setelah selesai berbelanja, Muna pun berpamitan terlebih dulu. Mereka langsung berbisik-bisik kembali. Sementara itu, kegiatan di pos kamling sekarang semakin sepi karena kebanyakan dari warga merasa takut untuk berjaga di sana. Mereka mengaku pernah melihat penampakan dari penunggu pohon mangga, suara-suara aneh, dan kadang mereka juga pernah ditarik keluar saat tidur. Setiap malam Jumat, mereka juga menemukan sisa-sisa ritual seperti kemenyan dan bunga 7 rupa. Ya, Jepri sampai saat ini tetap melakukan pekerjaan berdagang seperti semula. Mas, sudah mau berangkat? Tanya Muna melihat Jepri yang telah bersiap dengan pakaiannya yang lebih rapi. Ya, kenapa dek? Tanya Jepri menunggu jawaban Muna sambil menikmati kopinya. Gak apa-apa mas, cuma aku itu lo tadi pas belanja dengar tetangga ngomongin kita, ucap Muna lirih. Tak yakin akan mengatakannya atau tidak pada Jepri, tapi ini sudah yang kesekian kali ia mendengarnya. Ia mulai merasa risih. Kenapa? Soal pekerjaan aku. Udahlah dek, gak usah dengerin mereka. Mereka itu cuma iri, jawab Jepri, suaranya sedikit meninggi. Ia mulai jengah dengan tingkah warga yang selalu mendikte keluarganya saat miskin dicaci, dan sekarang ia sudah kaya, warga mencari tahu apa pekerjaannya. Sudah dek, aku berangkat dulu, ucap Jepri lalu cepat-cepat berangkat tanpa menoleh. Muna tak puas dengan jawaban dari Jepri, namun bagaimana lagi, nanti jika ia memaksa malah bertengkar. Muna merasa kesepian. Memang sekarang semua kebutuhan telah tercukupi, akan tetapi ia seperti kehilangan sosok suami yang perhatian. Malam pun tiba, malam Jumat, malam di mana waktu untuk Jepri memberikan sesajen untuk nenek penunggu pohon mangga. Setelah Suri dan Muna tertidur, Jeffrey segera keluar dari rumah. Dia membawa kemenyan dan bunga 7 rupa kesukaan nenek penunggu pohon ke tempat pos yang sekarang sudah benar-benar tak ada warga yang berjaga. Dia mengendap-endap seperti maling masuk ke dalam pos dan membakar kemenyan. Saat nenek penunggu pohon itu datang, tiba-tiba saja ada suara yang mengagetkan Jepri. Astagfirullah, jadi ini yang kamu lakukan Jepri? Berhenti Jepri, ini musyrik. Kamu minta bantuan selain sama Allah, ucap Lukman, teman dekat Jeffrey sedari kecil. Ia tak ingin temannya itu terjerumus ke dalam hal yang gelap. Berisik kamu, jangan sok ngasih nasihat. Emangnya pas aku butuh uang kamu ngasih apa? Ngasih pinjam? Enggak kan? Jadi gak usah sok kasih nasihat. Dia sana pergi, gak usah ikut campur urusan orang, usir Jepri lantang. Namun tekad Lukman sudah bulat. Ia akan berusaha untuk membawa Jepri sadar dari kesalahannya. Di pagi harinya, saat Jeffrey berangkat bekerja, Lukman membawa istrinya yang telah ia beritahu soal masalah Jeffrey ke rumah Jeffrey untuk menemui Muna. Tujuannya adalah menanyakan apakah Muna telah tahu tentang ini. Jika sudah, maka ia akan menasihati Muna. Lukman dan istrinya telah berada di dalam rumah Jeffrey. Ada apa ini Ustadz? Tumben Ustadz datang kemari, tanya Muna. Ia memiliki firasat tidak enak. Begini, ini tentang Jeffrey. Apa Ibu Muna sudah tahu bahwa Jeffrey meminta tolong pada penunggu pohon itu untuk mendapatkan semua uang selama ini? Tanya Lukman pelan, takut ucapannya menyinggung. Astagfirullah, yang Ustadz omongnya ini benar? Tanya Muna. Ia kaget dengan pertanyaan Lukman. Benar, saya ingin membantu Jeffrey, tapi dia menolak bantuan saya. Jelas Lukman menunjukkan kepeduliannya. Tolong Ustadz, tolong bantu suami saya sadar dan kembali ke jalan yang benar. Muna benar-benar meminta tolong. Muna menyetujui rencana Lukman untuk menyadarkan Jeffrey dengan cara melenyapkan hantu yang menjadi penunggu pohon mangga dengan memindahkan hantu itu ke tempat yang jauh. Semua pun berjalan lancar, dan saat tahu bahwa sosok nenek yang menjadi penolongnya tak ada lagi, Jeffrey langsung putus asa. Ia tak percaya diri untuk bekerja dan menghadapi orang lain.
Dia mulai jarang mau makan, hingga akhirnya sakit-sakitan berobat ke sana sini, namun tak ada yang hasil, hingga Jeffrey pun mengembuskan nafas terakhirnya. Suri dan Muna sangat terpukul dengan meninggal dunianya Jeffrey. Setelah 40 hari meninggalnya Jeffrey, Muna dan Suri pun menjual rumahnya. Semua uangnya mereka sumbangkan ke yayasan atas nama Jeffrey. Muna dan Suri pun memilih hidup sederhana seperti dulu berdua saja. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah dari Via Cornelia. Waduh, Jeffrey. Ini gini teman-teman ya. Ini kok saya jadi ini ya sama siapa, Lukman ya yang nolonginnya. Maksudnya gimana ya? Ketika dia melihat Jeffrey naik, Jeffrey kaya, kehidupan ekonominya membaik, tuh setelah berkenalan dengan nenek si penghuni pohon mangga, nih Lukman nggak boleh, harusnya menurut saya ya nggak boleh gitu nih. Dia niatnya baik, ingin membawa Jeffrey ke jalan yang benar, tapi sebenarnya dia nggak bisa tuh langsung ngomong ke istrinya terus diem-diem. Harusnya tetap ngomong dulu dong sama si Jeffrey-nya. Ya tapi ini menurut saya aja sih ya, jadi harusnya Ustadz Lukman sih lebih berkomunikasi intens sama Jeffrey. Dan ya silakan disertai istrinya Muna, jadi sama-sama ada istri ada suaminya, nggak bisa mengambil keputusan atau tindakan seperti yang barusan. Kalau menurut saya pribadi sih ya, karena apapun yang sudah dilakukan oleh Jeffrey oke salah, apalagi sambil memberikan sesaji dan lain-lain itu salah. Tapi seharusnya bisa dibicarakan baik-baik ya kalau menurut saya pribadi, dan justru harusnya bisa diambil hikmah positifnya. Karena gini, si Jeffrey ini kan jadi yakin karena ucapan nenek-nenek itu, karena dia memberikan sesaji. Sebenarnya itu menurut saya tanpa itu pun sebenarnya Jeffrey ini udah punya keahlian dalam bidang percaloan. Kan dia calo ya sebenarnya. Jadi sapi punya orang, terus dia dagangin, dia tawarkan ke orang lain dengan harga mencari selisihnya. Jadi dia sebenarnya punya talenta di situ, tapi cuma karena dia kurang yakin aja ya, karena sudah mungkin terlalu lama dibelenggu kemiskinan, jadinya otaknya buntu. Nah ketika dia ada orang yang memberikan keyakinan, dia bisa bangkit. Itu sayang sekali ya, kalau menurut saya harusnya bisa dibimbing lebih baik lagi dengan Lukman. Lukman menurut saya juga harus lebih arif ya, lebih bijak lagi dalam menghadapi suatu permasalahan. Nggak bisa dia langsung begitu saja. Hingga akhirnya bagaimana akhirnya Jeffrey sakit-sakitan dan pada akhirnya meninggal dunia. Dan Muna beserta Suri pun harus kembali hidup dalam kemiskinan. Ini sangat disayangkan ya kalau menurut saya. Jadi harusnya ketika kita ingin membantu orang lain kembali ke jalan yang benar, itu nggak harus sefrontal itu kalau menurut saya sih. Tapi mungkin teman-teman juga ada yang sepemikiran sama saya mungkin ya. Overall kisahnya keren, pakai banget. Ini banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil ya dari kisah barusan. Jadi sebenarnya Jeffrey punya talenta, punya bakat untuk menjadi seorang makelar ya, atau bahasa kasarnya calo dalam hal jual beli sapi. Kalau saya rasa jual beli apa aja ya, dia punya bakat di situ sebenarnya, cuma hanya dorongan, butuh dorongan. Jadi banyak sekali nih orang-orang yang seperti Jeffrey yang punya bakat tapi nggak keluar. Jadi menurut saya itu ya sayang, pakai banget. Luar biasa, terima kasih Via Cornelia, kisahnya keren, pakai banget. Ditunggu lagi kisah-kisah selanjutnya dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya. Para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Lilo Entry. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like, tombol jempol, boleh juga dibantu di share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman mungkin yang punya komentar, punya pendapat lain bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Lilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.